Okey. Boleh nampak ya? Nah, ni kita mau discuss about the geothermal power plant. Ya, geothermal power plant dengan hydrogen fuel cell lah. Nah, ini ada 2 soalan nanti untuk final exam. Nah, so geothermal ini, ya geothermal kalau kita ikutkan ya geo itu kan bumi ya, thermal tu lah, panas. So geothermal ini satu energi yang kita perolehin daripada bumi. Ya, maknanya perut bumi lah, macam itu. Dan geothermal ini di dalam perut bumi itu nanti kita bahagi atas 2 bagian, ya as source of the geothermal dia ya. Ada yang dekat rock, karang, ya, kemudian ada yang aquifer, maknanya ya di antara inilah, di antara bebatuan pasir yang dia ada mengandungin air, kemudian bawah dia ada satu sumber panas. Nah, itu ya. Nah, nantinya dalam final exam formula yang berkaitan dengan geothermal ini saya attach ya. Saya attach. Jadi silakan gunakanlah. Ya. Nah, kita tengok soalan ini. Ya, nah ini dia katakan figure 1 menunjukkan ya a geothermal power plant ya with its steam source is contained from the rock granite in a depth of 12 kilometers. Betul ya, ini ya. Ini 12 kilometers. The dry rock granite has a minimum usable temperature of 155 K. 100 ini nanti perbetulin ya, 155 ya, 155 K. Above the surface temperature, a temperature gradient of 25 Kelvin per kilometers. Density of 2,700 kg per meter cubic and specific heat capacity of 820 joule per kilogram Kelvin. Sorry doktor. Slide doktor tak nampak. Oh ya, saya terlupa. Sorry. Ya, ini saya share entire screen. Oke, boleh nampak? Nampak doktor, nampak. Ya, saya ulang balik. Nah, figure 1 shows a geothermal power plant with its steam source is contained from the dry rock granite in a depth of 12 kilometers. Yeah, the dry rock granite has a minimum usable temperature of 155 K above the surface temperature, a temperature gradient of 25 Kelvin per kilometer, density of 2,700 kg per meter cubic, and specific heat capacity of 820 joule per kilogram Kelvin. Jadi maknanya ini ya, yang ada dash ini, ya ini ya, maknanya ini ada 2 bagian. Nah, ini the space of the egg lah, ini ada space of the egg. Dah tadi geothermal ya source ya come from this part. Ya the depth dia akan diperoleh ini ya pada kedalaman 12 km. Ya, kedalaman yang paling dalam ini kita bagi simbol Z2 ya. Kemudian the usable energy ya ini pada temperature T1 155 K ya above the space of the egg line ini kemari.
Nah, jadi kalau ini geothermal source, ini mananya ini ada dekat rock ya, ini dekat rock, dan ini di drill, ya dia drill sehingga akan diperoleh steam. Ya steam, ya is used, ya to strike, ya the steam turbine, ya steam turbine. This one is steam turbine. Yeah, and then when the strike this steam turbine, and then the turbine is connected to the generator, ini generator ya, and then the stator of generator will produce the electricity. Lalu ada heat yang dia bagikan. Nah, ini dimasukkan dalam kondenser, kemudian dipam balik ke dalam perut bumi. Nah, ini maknanya dia seperti itu. Nah, daripada sini ya, kita nak kira calculate the usable heat content of dry rock granite in joule. If its covered area is 10 km power 2. Jadi mananya kalaulah ini tadi, ya ini tadi, ini ya, di ketersediaan ini, kemudian ini ada keluasan, ya keluasan keseluruhannya ini ada 12 km power 2. Nah, kita nak kira dia punya heat usable heat content of dry rock granite ya dalam joule. Lalu decide the steam turbine specification, ya turbine efficiency, ya heat in output QT out in kilojoule per second, entropy input delta S turbine input ya in joule per second Kelvin, entropy output delta ST out ya in joule per second Kelvin, and turbine work ya WT in watt ya if it withdraws the heat input ya to 3897.22 kilojoule per second at 820 degrees Celsius and release the heat output QT out ya 32 degree Celsius in the condenser. Jadi ini kan ada ya QT in is equal to QH. Jadi QT in kalau dekat tadi sini berapa tadi? Ini ya. QT in 3897. Ya, ini 3897.22 ya 22 kilojoule per second. Ya, kilojoule per second. Ya, lalu QT out ya nanti kita cari QT out, kita kira nanti ini pada temperature 32 degree Celsius. Ya, ini mananya dekat sini nanti ada T out 32 degree Celsius. Lalu yang ini Q in ya T in pada 8.820 ya 820 degree Celsius. Ini T in lah. Nanti atau kita boleh sebut ini TH ya 820 degree Celsius. Yang ini lagi rendah. Ini kita sebut juga T low temperature. Jadi kita nak kira delta ST in, WT efisiensi turbin, kemudian delta S T out sekali dengan QT out. Ya, ini nanti kita tengok. Ya, kemudian yang C ini decide the specification of generator electric power PE if it operates with efficiency. Yang ini kita ganti ya, ikutkan soalan 80%. Ikut ini yang ini ya, 80%. Oke, 80%. Also decide the number of year that the thermal energy can be converted to electricity for some sizing of 100 electrical power plant. Jadi mananya kalau ada 100 electrical power plant yang macam ini, berapa nanti ketersediaan yang geothermal energi ini boleh sampai berapa tahun lah itu mananya ya. Nah, kemudian if the geothermal power plant is connected to the distribution system
as shown in figure 2. Calculate the current of distribution line, ya E23, the value of capacitor C in par to remain the voltage at bus 3 is 11 kP. Ya, also calculate the load current E31 and I32. Jadi ini mananya, ini tadi kan generator produce the voltage level 13 kV. Ini ya dekat sini ya, ini yang generator geothermal power plant, kemudian ini 13 kP. Nah, berapa power yang boleh dia bagi? Ya, nanti kita kira tadi. Kemudian kalau ini connected to the distribution lines, ya, kemudian ini ada impedance between bus 2 and bus 3 0.3 ohms. Lalu pada bus 3 ini connected to the load yang ada I31 0.6 megawatt, berapa I32. Ya, kemudian kira I31 also ya. Dan also I23. Ya, I23. Nah, nanti kita kira. Ya, inilah soalan dia ya. Ini 25 markah. Oke, yang pertama kita nak kira yang ini, yang untuk E dulu. Kita nak kira calculate usable heat content. Ya. Jadi pada asasnya the usable heat content of dry rock granite, nanti ini ya. Saya tulis ini yang E, ya, solution 1 E, ya, ini formula ini saya bagi formulanya ya. Theoretical nggak saya bagi, saya direct aja lah ya. Ya, so the usable heat content, ya, of dry rock granite, ya, E0 per area, ya, per area. Tadi area dia kan 10 km ya. Nah, ini kita bagi formula dia E0 per E is equal to rock ya, density daripada rock multiply CR, ini nilai dia tadi ada dibagi ya, multiply kedalaman yang paling dalam, tolak kedalaman yang usable tadi Z1, ya, multiply temperature pada paling dalam, temperature yang paling tengah tadi, ini bahagi 2. Ya. Nah, kita tengok ini kan rho R, CR dia bagi ya. Ini ada nilai dia. Yang tadi dalam soalan yang ini ya. Density dia 2700. Kemudian specific heat capacity 820 joule per kilogram Kelvin. Nah, yang kita perlu kira kalau ikut ini T1 kan ada, Z2 ada. Nah, maka kita mau carikan Z1 ini berapa. Lalu T2 di sini berapa? Ya, karena ikutkan formula ini kan ada ya. Z1 dan T2. Ya, nah so kita kena kira dulu Z1, kedalaman yang usable tadi. Ya, the minimum usable. So kita cari the minimum usable depth. Ya. Z1. Ini formula dia. Temperature pada minimum usable depth dibagi dengan geothermal, ya, geothermal temperature gradient. Ya, gradient. So ini kita perolehin T1 tadi kan berapa T1? 155 Kelvin ya.
155 Kelvin dibagi temperature gradient dia, ini 25 Kelvin per kilometer. Ya, 25 Kelvin per kilometer ya. Jadi ini kan boleh potong ya, Kelvin dia ya. Jadi 155 bagi 25, berapa itu? 6.2. 6.2 ya. Ya, betul. 6.2 kilometer. Nah ini ya. Jadi minimum usable depth dekat sini 6.2 ya. Yang ini kita perolehin 6.2 kilometer. Ini ya. Nah, lepas itu pada kedalaman ini 12 km kita nak tahu temperature dia. Ya. So kita kira juga temperature ya, the temperature ya at the depth ya of 12 kilometers. Nah, so dekat sini ini kan T2. Ini dia formula dia sebab kan per kilometer dia temperature-nya kan 25. Jadi the geothermal temperature gradient multiply Z2 ya. So is equal to temperature gradient tadi kan 25. Ya 25 Kelvin per kilometer. Ya multiply yang Z2 ini kan tadi 12 km. 12 kilometer. Jadi kilometer potong 25 darab 12. 300 ya. 300 Kelvin. Ya 300 Kelvin. Nah nih. Ya, boleh ya? Nah, last Boleh, kita boleh. boleh. Ya, sehingga kita boleh kira ini semua ya. Ya, sehingga dash I0 per E ya dash the usable heat content ya of dry rock ya I0 per E. Ya ini per cross section area ya. So I0 per E is equal to rho R multiply CR multiply Z2 minus Z1 multiply T2 minus T1 over 2. So is equal to rho R tadi ini ya, density 2700 kg per meter power 3. Ya, 2700 apa unit dia? 2700 kilogram. Ya, kilogram per meter power 3 multiply CR 820 Joule per kilogram Kelvin. Yeah. And then multiply Z2 tadi 12 km ya.
tolak Z1 6.2 km. Multiply T2 berapa tadi? 300 Kelvin ya. 300 Kelvin tolak 155 ya. T1 155. Bagi 2. So, jadi ini 2700 kilogram per meter kubik multiply 820 joule per kilogram Kelvin multiply 12 tolak 6.2 berapa? 5.8. Ya, betul, 5.8. 5.8 kilometer. Kemudian multiply 300 tolak 155 bagi 2. 300 tolak 155 bagi 2. 72.5. Betul. 0.5 Kelvin ya. Oke, ini pun boleh kalau kita mau ubah ke ini kilometer power 3 ini ya. Ini kita ubah aja sebab ini kan kilometer ya. Jadi kalau kita tahu kan 1 kilometer itu kan sama dengan 10 kuasa 3 meter ya, betul ya? Atau 1 meter sama dengan 1/10 kuasa 3 kilometer ya. Atau 10 kuasa minus 3 kilometer. Jadi kalau ini 1 meter kuasa 3, ini kan semua di kuasa 3 kan? Jadi ini 10 power minus 9 kilometer kuasa 3 ya. Betul ya ini ya? Kalau ada yang tersilap cakap. Jadi ini kita ubah aja. Ini kena kilogram per 10 kuasa min 9 kilometer power 3. Nah ini. Jadi mana yang boleh potongnya ini potong ya. Ini potong. Lalu Kelvin potong dekat sini. Kilometer ini potong. Ini jadi 2 ya, kilometer power 2. Ya, jadi ini berapa semuanya? Jadi ini kan 2700 dibagi 10 kuasa min 9 kilometer power 2 multiply 820 joule multiply 5.8 multiply 72.5. Nah, ini berapa joule per kilometer power 2 ya? 2700 darab 820 darab 5.8 darab 72.5 ya. Darab 10 kuasa 9 naik ke atas ya. 10 kuasa 9. So 9.3. Betul ya? 9.3 darab 10 kuasa 17 joule per kilometer power 2. Gimana? Sesuai nih? Saya kirim apa? Halo Mufti, Lutfi, Azian. Ada doktor. Ya, kiranya benar? Doktor, yang 2700 tu dia bahagi ke dia darab 10/9? Saya tak Ini faham tadi. mulai ini bahagi 2700 bagi 10 kuasa minus 9. Karena meter power 3 ubah ke kilometer power 3. Kalau yang ini semua, ini 9, 10 kuasa min 9 kan naik dia. Jadi numerator. Denominator jadi 10 kuasa 9. Okey, faham. Boleh nih? Sesuai? Betul? Oke, betul ya?
Nah, tadi kan soalan dia yang E calculate the usable heat content of dry rock granite in joule if its cover area 10 km power 2. Jadi kalau ini kan per kilometer power 2. Nah, so ya for the cover area ya A is 10 km power 2. Ya dash the usable ya heat content ya of dry rock jadi E0 is equal to kan E0 over A multiply A ya. Jadi yang E0 over A kan ini 9,3 darab 10 kuasa 17 joule per kilometer darab ya 10 km power 2. Jadi potong-potong jadi is equal to 9,3 darab 10 kuasa 18 ya. 18 joule. Nah, inilah 9,3 darab 10 kuasa 18 joule. Dia punya usable heat content. Jadi mananya di dalam rock tadi yang nak kita gunakan sebagai steam, ya to strike the steam turbine, ya for the geothermal power plant adalah 9,3 darab 10 kuasa 8 joule ya. Boleh ya? Oke, ada apa-apa soalan? Tak ada lagi, Doktor. Tak ada ya? Nah, kalau tak ada kita tengok dia punya ini yang B. Beside the steam turbine specification, ya turbine efficiency, heat output, kemudian entropy delta ST in, ya entropy output, kemudian turbine work, ya and then kalau dia punya tadi semuanya ini pada heat input dia ya 3.867,22 kilojoule. Ya, nah ini ya. Nah, ini kita tengok dia punya ini. Ya, for B. Ya, B. Kita mulakan turbin efisiensi. Ya, the turbin efisiensi. Nah, ini formula dia 1 minus ya TL over TH ya multiply 100%. So is equal to 1 minus TL. Tadi kan dia bagi, ini dasar kita letak nih 32 ya derajat Celcius. So unit dia ini kena Kelvin ya. Jadi 32 tambah 273 over yang TH ini ya 820. Jadi kena convert to Kelvin 820 tambah 273 multiply 100%. Jadi berapa nih? Satu tolak ya ini 1 tolak 232 tambah 273 305 ya over 820 tambah 273 1093 100%. So 1 tolak
305 bahagi 1093. 72% atau 72,1%. Benar apa? Betul. Zian? Oke, Zian? Ya, dokter. Oke ya? Oke nih, kemudian kita nak kira nih heat output ya, heat output in kilojoule per second ya, QT out. Nah, dekat sini formula dia ya, the turbine heat output QT out ya in kilojoule per second is equal to 100% minus the turbine efficiency yang ini ya. Kemudian ini kita darab turbine heat input. Ya, turbine. Ini saya tulis bawah ya, the turbine heat input ya in kilojoule per second. Nah ini. Jadi ini paham ya? Ini kan yang heat input ini, yang heat input QT in kan ini dia ada bagi 3897,22 kilojoule per second. Lalu efisiensi turbin kan efisiensi turbin kita sudah kira ini yang tadi ya, maka QT out ini ya is equal to 100% tadi ditolak efisiensi ini, kemudian darabkan heat input ini. Atau kan sama sebetulnya, ini ditolak hasil efisiensi tadi darabkan ini, sama itu artinya ya. So kita kira ya, jadi yang ini 100% kan satu sih ya, 100% 100 kan satu, kalau mau kita tulis satu tolak tadi 72,1%, 0,721 ya kan, 0,721 baru darabkan berapa tadi, 3.897 ya, 3.897,22 kilojoule per second ya. Nah, jadi berapa nih? 1 tolak 0,721 darab 3.897,22 1087 ya, 1087,32 kilojoule per second. Nah, inilah dia yang heat output ya, heat output ini yang ini QT out ya. Jadi result dia adalah 1087,32 kilojoule per second. Ini yang dia flowkan to condenser, and then after that pump to the bumi balik lah, yang ada kandungan heatnya Mas Yan. Oke, kemudian kita nak kira entalpi. Ya, entalpi delta S T in. Yang dekat sini nih. Entalpi untuk input turbin. Ya, untuk entalpi ini ya formula dia ya di entalpi input ya delta S in ya in joule per second Kelvin is equal to
the turbine heat input, ya heat input yang QT in ya in kilojoule per second dibagi dengan high temperature. Ya. Ini sebetulnya theoreticalnya ada, tapi sini saya bagi formula directly lah. Nah, ini QT in tadi kan ada ya, QT in kita ada kira. Mana tadi QT in bukan kira apa? Dibagi 3.897. Ini ya, dekat ini. 3.897,22. Jadi 3.897,22 kilojoule per second per TH tadi kan 820 degree Celsius. Ya 820 degree Celsius. Jadi 820 degree Celsius kena ubah ke Kelvin tambah 273 Kelvin. Nah ini ya. So berapa nih? 3.897,22 bagi 820 tambah 273. 3 poin. Betul itu? 3.57. Betul ya? 3.57 ya? Ya, betul. 3.57 kilojoule per second Kelvin. Nah, dia minta dalam joule per second Kelvin ya. Jadi 3.000, ini poinnya, 3.570 joule per second Kelvin ya. Boleh paham ya? Okay. And then delta S T out. Ya, delta S T out. The enthalpy output delta S out ya in joule per second Kelvin. Ini is equal to the turbine heat output ya, the turbine heat output ya QT out ya in kilojoule per second dibagi low temperature. Ya, karena yang ini delta ST kan dekat sini, delta ST out. Jadi heat out dibagi dengan low temperature. Oke, QT out tadi sudah kita kira. QT out 1087. Ya, 1087. 1087,32 kilojoule per second over TL tadi 32. Ya ini ya, 32 degree Celsius. Ubah ke Kelvin tambah 273 Kelvin. So is equal to berapa? Coba kita kira. 1087,32 bagi 32 tambah 273. 3.56. 3.56. Ya, 56 kilojoule per second Kelvin atau 3.560 joule per second Kelvin ya. Dia minta dalam joule per second Kelvin. Oke, boleh ya?
Okay, boleh Azian? Lutfi? Boleh doktor, boleh. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan? Yang ni tak ada lagi doktor sebab dia macam masuk dalam formula je. Ya, masuk dalam formula saja. Ini semua masuk dalam formula saja. Okay. Ya, kalau tak ada kita nak kira ini mana ini yang turbine work. Ya, turbine work. Mananya yang turbine work inilah yang digunakan untuk power yang dia gunakan input power untuk si rotor generator tadi. Ya, ini yang kita gunain ya. So nak kita kira. So the turbine work WT ini formula dia, the turbine efficiency ya, efficiency turbine multiply the turbine heat input. Ya, the turbine heat input yang QT in ya dalam kilojoule per second. So the turbine efficiency kita perolehin ini kan tadi ya 72.1% atau 0.721 ya. 0.721 darab QT in tadi 3.897.22 ya. Ya, 3.897.22 kilojoule per second. Nah, jadi berapa ini? 0.721 darab 3.897.22. 2.809.9. 2.809.9 kilojoule per second. Nah, yang dia minta dekat sini soalan dia in watt ya, in watt. Jadi ini kita kena ubah ke watt. Ya, kita ubah ke watt. Jadi remember kalau apa nama? Yang kalau kita tahu kan energy is equal to power multiply times ya. Unit energy kan joule ya. So 1 joule is equal to power watt ya second. So watt kita boleh tulis 1 watt itu is equal to 1 joule per second. Jadi joule second ini kita boleh ubah 2809.9 kilowatt. Joule per second watt ya. Remember this one ya. Kilowatt. Ya, kalau kita mau ini ubah kan boleh ya 2.81 lah megawatt. Boleh juga ya. Atau kalau mau tulis 2.81 darab 10 kuasa 6 watt ya boleh juga, silakan. Boleh paham? Halo? Boleh doktor, boleh. Oke ya, nah itu oke. Jadi mananya yang 2.81 ini work inilah ya. Ini untuk maksudnya mechanical power. Ya, ini mechanical power that connected to the rotor generator. Ya, lepas itu kita nak kira berapa mechanical power ada. Kemudian sebagai mechanical power ini kan S is S input power. Lalu efisiensi generator sendiri ada 80%. Maka electrical power kan boleh kita kira ya. Ini ikut soalan ini. Yang soalan yang apa? Yang C, decide the specific generator electrical power PE if it's operate with efficiency 80%. Also decide the number of year the thermal energy can be converted to electrical power for some sizing of 100 electrical power. Ya, kita tengok
C tadi ya? Yang C. Maka dekat sini kita boleh nyatakan the turbine work ya W1 ya inward ini yang inward ya is as the input power ya of generator ya Pin ya. So mananya Pin dekat sini sama dengan W1 is equal to 2.81 darab 10 kuasa 6 watt ya. So the output power of generator yang PE tadi nih. So efisiensi generator kan is equal to P out yang PE divided by P in kan itu ya. Or we can write in here PE is equal to efisiensi generator multiply P in. Jadi 0.8 darab inilah 2.81 multiply 10 power 6 ya. Jadi berapa tuh? 0.8 darab 2.81. 2.25. Ya 2.25 10 kuasa 6 watt. Ya atau kalau mau terus 2.25 megawatt silakan saja. Ini ya. Oke ya, kemudian tadi kan kalau dia punya Dia punya ini soalan dia kan gini. Decide the number of years that the thermal energy can be converted to electricity or same sizing of 100 electrical power. Mananya berapa tahun yang tadi thermal energy can be applied to the geothermal power plant kalau ada geothermalnya sebanyak 100 electrical power plant. Nah ini ya. Nah maka dekat sini ya yang setelah dapat 2.25 nih ya kita nak comparekan sebab kan kita tadi punya energi yang daripada energi tadi geothermal tadi kan dalam joule ini nih yang 9.3 darab 10 kuasa 8 joule ini kan dalam joule ya. Nah inilah nanti kita bahagi dengan ini kita dapatkan berapa ia ya. Cara dia ya the electrical power of generator yang tadi ini tulis-tulisnya di electrical power generator yang PE ya in kita catatkan dalam joule per year ya. Ini is given by ini mau kita tulis ya. Tadi kan kita punya PE itu kan sama dengan 2.25 ya megawatt. 2.25 megawatt. Nah ini. Tadi watt itu kan joule per second. Kita ubah balik jadi 2.25 megajoule per second. Ya. Lalu mana saya gini. Coba ya bentar ya. Coba
dalam satu hari ada 360 second, ya, 360 second. 3.600 darab 365. Ya. Satu hours, mana itu? 1 hours 3.600 hours. Dalam 1 hours ada 24 darab 24. Kemudian 365. Oke, jadi mana saya macam ini? Ini nak ubah iya. Ya, second ini kita ubah iya. 1 hours 365 second. Kan macam itu ya? Ya, ini untuk nih. Kemudian dalam satu hari ada 24 hours. So 24 darab 365 second. Ya, jadi 24 darab 3.600. 3.600 second. 3.600 second. Satu hari 24 darab 3.600. Ada 86.400 second. Kemudian dalam satu tahun ada 365 hari. Darab 86.400 second. Ya, darab 365. Jadi 31 juta 536.000. 536.000 second. Nah ini. Atau 1 second itu sama dengan 1 dibagi 31.536.000 iya. Ini ya. Nah ini. So mana saya kalau ini kita nak ubah, ini kan menjadi 2.25 mega 10 kuasa 6. Ini kan 1/31.536.000. Atau ini kalau kita teruskan boleh ya? 31.536.000 nih per year. Ya, joule watt tadi ya. Joule per year ya. Ini. Joule per year. Nah ini. Jadi ini berapa? Darab 2.25. Ya. Ini kalau saya tulis ini boleh ya? Yang ini kemari 7.1 saya tulis 7.1 darab 10 kuasa tambah 6 1 7 13 10 kuasa 13 joule per year. Ini boleh paham? Halo? Halo? Zian? Paham dia. Lebih paham? Paham. Mana saya comparison daripada joule per second ini to joule per year, dan inilah kita peroleh ini. Urean dia ini yang sebelah kiri tadi. Oke, Naso kalau sudah ini kan untuk satu ini ya, satu power plant.
Ya kita tadi kan ada 100 ya. Ya for 100 geothermal power plants ya dash the total power ini untuk 100 kan 100 darab PI. Jadi 100 darab 7.1 multiply 10 power 13 joule per year. Jadi ini sama dengan 7.1 darab 10 kuasa 15 jadinya joule per year. Nih. Ya, so the number of year ya, nih ini dia punya formula, saya tulis macamnya the available heat energy ya dibagi dengan the heat energy extracted. The heat energy extracted ya. So the available heat energy ini yang energi yang ketersediaan energi daripada ini tadi geothermal. Yang berapa tadi ini? Nih 9.3 10 kuasa 18. Ya 9.3 darab 10 kuasa 18 joule. Inilah heat energy extracted yang ini. Ya 7.1 darab 10 kuasa 15 joule per year. Ini kan joule habis ya, maka ini boleh naik jadi year. So is equal to, kalau ini potong-potong, ini kan jadi 3 ya, betul ya 3 ya. 9.3 bagi 7.1. 1.3 ya. 1.3 darab 10 kuasa 3 iya. Ya, jadi 1.300 iya lah ya. Wah, ini kan sampai 1.000 tahun. Ya, ketersediaan itu 1.300 tahun. Boleh ya? Boleh doktor, boleh. Boleh ya, Lutfi, Azian. Oke. And then berikutnya yang ini. If the geothermal power plant is connected to the distribution system as shown figure 2, calculate the current of distribution line. Mananya I23, the value of capacitor C in par to remain the voltage at bus 3 11 kV. Also calculate the load current I31 and I32 ya. Nah, ini guna formula biasa saja. Ya, jadi yang mana tadi? Dia. Di ini yang ini I distribution line ini I23 ya. Kalau ini ada I23 ini, kemudian impedance ini, voltage-nya 11 kV, maka kan current flow through this bus 2 and 3 is equal to voltage here divided by impedance. Ya. Nah, so the distribution line ya I23 is equal to P2 over Z23. So is equal to 11 kV ya divided by 0 berapa? 0.3 ya. 0.3 ohms. Nah, so is equal to berapa nih? 11 bagi 0.3. 36.7. 36.7 kilo ampere.
Nah ini ya. Lalu coba tengok ini. Ya ini ya. Kalau kita tengok ini kan poin ini ya. Ikutkan Kirchhoff current law. Dia kan I23 is equal to I31 plus I32. Kan macam itu ya. Ini ya. Lalu kita ada ini dia punya power dekat sini kan 0.6. So I31 ini kan boleh kita kira power dekat sini divided by voltage ini. Ya voltage ini. Ya nah so ya kita boleh tuliskan. Kalau saya tuliskan macam ini ya. Ya please look at the bus tree. Yang mananya I23 is equal to I31 plus I32. Kemudian kita perolehin tadi I31 is equal to power yang tadi 0.6 ya. Ya 0.6 megawatt. 0.6 megawatt divided by 11 kV. Ya. Nah ini jadi berapa nih? Kalau kita buat ke kilo-kilo biar habis ini kan 0.6 darab 10 kuasa 3 kilowatt divided by 11 kV ya. So is equal to 600 jadi ya, 600 bagi 11. 54. Ya 54.55 amperes. Betul? Betul. Ya. Untuk ini diperolehin kita boleh kira I32 ya. So I32 is equal to I23 minus I31. So is equal to I323 36.7 KE ya kilo amperes. Tolak ini kalau ke kilo silakan saja. Jadi berapa nih? 0.05455. Betul ya? Kilo M. Hah? Betul. Nah, so is equal to 36.7 tolak 0.05455. 36.64. 36.65 kilo amperes. Nah ini. Ya, nah ini. Oke, sekarang kita nak cari apa nih? Nak cari berapa besar ini? Apa nama? Kapasitan. Untuk mencari besar dia kapasitan dia. Oke ya. Kan ini kalau kita tengok mananya kan ini load ini totally kapasitan load ya. Kapasitan load. Lalu kita power ini kalau dia appearance power ya kan appearance power kan is equal to current darab voltage ya. Jadi mana saya yang S32 yang dekat sini di appearance power S32 at load 32 lah saya sebut ya. S32 ini kan I32 multiply pada bus 3. I32 kan ini 36.65 kilo amperes multiply 11 kV. Ya, 11 kV. So berapa nih? 36.65 darab 11. 403.15. 403.15 MPa. Ini ya, maksudnya kilo-kilo jadi MPa. Nah, totally dia punya totally load kan capacitive load.
Ya, the total load ya is capacitive load. Ya, dash yang kalau dia reactive power 32 kan sama dengan S32 yang sama dengan 403,15 MPAR. Nah, inilah ya MPAR. Atau kalau PAR mau ditulis ya 403,15 darab 10 kuasa 6 kuasa 6 PAR. Nah, ini. Ya, boleh ya? Boleh nih? Azian? Lutfi? Boleh doktor, boleh. Oke ya? Oke. Ada apa-apa soalan? Lutfi, Azian, ada apa-apa soalan? Tak ada lagi doktor. Tak ada. Oke, kalau tak ada kita ini ya. Untuk soalan example 2, ini pun almost similar. Ya, sila bagi fokus ya. Almost similar dengan final exam. Dia kata figure 3 shows a block diagram of the proposed design of hydrogen-based fuel cell system for operating the single-phase inverter connected to 240 volt, 20 kilowatt AC load. Ya, the electrical power fuel cell state are 300 watt for its maximum power, 35 volt for its output voltage, and 8 ampere for its current. Nah, ini. Jadi ini mananya ada satu fuel cell ini, fuel cell yang source dia daripada hidrogen. Ya, fuel cell ini digunakan to operate an AC load with the capacity power 20 kilowatt 240 dengan menggunakan single phase inverter dan dengan menggunakan DC-DC Bosch converter. Yang pertama, decide the specification of inverter including its input and output voltage to generate the power 10 kilowatt. Sorry, ini 20 ya, 20 kilowatt. If its amplitude modulation index is 0.8. Ini ya. Oke ya, so jadi maknanya tengok ini. Ini single phase inverter, meaning convert DC to be AC. Ya, DC to be AC. Jadi dekat sini kita kena tahu dulu berapa voltage DC dia. Ya, berapa voltage DC dia. Ya, kita mau cari voltage DC dia. Kemudian kan yang lain nanti spesifikasinya kan outputnya nanti 240, PDC-nya berapa. Kemudian dia punya rating power-nya kan 20 kilowatt, udah tahu. Kemudian modulation index-nya kan 0.8 ya. So yang E ini solution 2. Yang E kita cari dulu ya di input DC ya of inverter. Ya, VIDC. Ini formula dia, VIDC is equal to such to multiply VAC over MA. MA is modulation index ya. So such to multiply VAC 240 over modulation index tadi 0.8 ya. Ini 0.8. Ya, so is equal to berapa nih? 240 such to darab 240 bagi 0.8. 424. 424,26. Ya, 0.26 volt. Ini PDC dia ya. So mananya 424,26. 424,26 volt. So mananya di single inverter
will convert the DC voltage of 420 volt, 0.26 volt, to produce the AC output 240 volt, and operate the AC load 20 kilowatt. So ini ya. Jadi kalau ini specific inverter, ya boleh kita tuliskan. Ya, the specific inverter. The input DC voltage, VDC, VIDC is equal to 424.26 volt. The output AC voltage, VAC is equal to 240 volt. The output power, is equal to 20 kilowatt. Modulation index, MA is equal to 0.8. Nah ini ya. Nah yang A. Lalu yang B, decide the specification of DC-DC bus converter, including the number of DC-DC bus converter, its input and output voltage, and its power rating. If its duty ratio D is 0.3 and its bus converter has a rated power 5 kilowatt. Nah ini ya. Oke, so pertama kali kita nak cari the number of DC-DC bus converter. Mana nih tadi? Ya, yang B, the number of DC bus converter, is equal to the AC load, power over rated power of bus converter. Oh, ini rasanya belum ada saya bagi ya, rated power. Oh, ada ya. Rated power ada nih, 5 kilowatt ya, 5 kilowatt. Nah, kita punya AC power kan 20 kilowatt. So, rated power bus converter 5 kilowatt ya. Jadi ini 20 kilowatt dibagi 5 kilowatt. So, ini habis-habisnya 20 bagi 5, 4 ya. 4 number of DC-DC bus converter. Yang diperlukan ada 4. Ya. Oke, and then kalau kita tengok dekat sini DC-DC bus converter, nanti dia punya ini input power, input voltage of DC-DC converter ini adalah output power of fuel cell ya. Output power of fuel cell. Ya, nah so kita kena cari dulu berapa input power of the input voltage of the fuel cell. Nah ini kita perolehin dari formula duty cycle ya. The duty cycle ya, D is equal to 1 minus V input over V output. Ya, mananya 1 minus P input tadi kan voltage dari fuel cell. Fuel cell stack lah kita sebutnya, dibagi dengan output dia kan VIDC ya. VIDC. Ya, or daripada sini kita boleh tulis PFCSS over VIDC ya is equal to 1 minus D.
Ya, atau kalau kita nak cari VFCSS equal to 1 minus D multiply VI DC ya. 1 minus D duty cycle-nya tadi berapa dia bagi? 0.3 ya nih ya. 0.3. 0.3 darab VIDC. VIDC-nya adalah 424.26. 424.26. 424.26. Berapa ini jadinya? 1 tolak 0.3 darab 424.26. 296.98 volt. Ya. Nah, jadi dia bos 296.98 menjadi 424.26. Ya. Nih. Ya, ini yang B tadi, apa dia katakan? Decide the specific of DC-DC boost converter. Jadi kalau kita mau tuliskan the specific of DC converter, yang mulailah di input DC voltage yang is equal to VFCSS is equal to 296.98 volt. Lalu di output DC voltage yang VIDC ini yang 424.26 volt. Kemudian power rating tadi kan 5 kilowatt ya. Lalu duty ratio 0.3, kemudian the number of DC boost converter tadi ada 4 ya, 4-nya. Inilah spesifiknya. Oke. Oke, dan ini kemudian C, decide the specification of fuel cell including the number of fuel cell stack in one string. Ini string ya. String per array, number of array. Nah, ini kita mau menentukanlah spesifik daripada fuel cell. Yang C ya. Yang C ini jadi ingat ya, di input DC voltage of DC boost converter ya, yang tadi VFCSS ya is also the output voltage ya of fuel cell state ya. Nih. Nah, jadi kalau fuel state tadi spesifiknya apa? Nah, ini ya. Ini kan ada ya. The electrical parameter of fuel cell state ini satu fuel state-nya 300 watt. Maksimum power-nya 35 volt. Kadarnya 8 M. So, yang pertama kita cari the number of fuel cell state in one string. Ya, the number of fuel state in one string. So is equal to V input yang VFCSS divided by rated power, rated voltage ya. The voltage of the voltage rating of fuel cell. So
FPSS tadi berapa? 296.98. 296.98 volt. Divided by voltage rated fuel cell, satu fuel cell state-nya, kan ini 35 volt ya. 35 volt. So berapa nih? Jadi 296.98 bagi 35. 8.48. 8.48 volt. Nah, supaya betul-betul perform, ini kita buatlah ini 9 lah ya jadinya ya. Bukan volt. 9. Ada bilangan dia ada 9 yang tersusun secara series for one string ya. Ini ya. Ini ada 9. Jadi kalau dia ada 9, jadi kan the string voltage, nanti saya bagi penerangan lagi yang ini ya, mana itu yang stringnya. The string voltage of fuel cell ya, fuel cell start ini sama dengan 9 darab satu fuel stack-nya kan tadi 35 volt ya. Jadi 9 darab 35, 315 volt. Nah ini jadi 315 volt. Inilah jadi realnya ya. Nah kalau ada, jadi power dia jadi berapa? Ya kita kira ya, the total power per string. Kita dalam satu string ada 9, satu fuel cell stack 300 tadi ya, 300 watt. Ya 300 watt. So darab 300 is equal to berapa? 2400. 2400 watt, betul? Benar nih? 9 darab 3? 2700. Oh, 2700. Ya 2700 watt. Nah 2700 watt. 2700 watt. Atau ini 2.7 kilowatt ya. 2.7 kilowatt. Lalu kalau kita ikutkan tadi kan satu DC-DC bus komputer 5 kilowatt. Atau supported artinya kan kita perlukan dua string ya. Betul ya? 2 string. Betul. Betul. Ya 2 string. Untuk perlukan satu bus komputer, sebab satu bus komputer itu kan 5 kilowatt. Jadi ada 2 string yang tersusun secara paralel. Kemudian tadi kan busnya itu diperlukan ada 4 ya. Ada 4. Ya. Nah ini saya tulis ya, dash ya for one DC bus converter needed two string of fuel cell. Ya nanti saya gambarkan ya. Nah nih. Ya nih ya. Nah ini. Jadi lalu tadi apa? String per array, number of array, ya. Draw one line diagram of the overall system. Jadi kalau ini tadi, yang ini, kalau ini sajalah, ini fuel cell ini saya lukiskan ini ya, fuel cell ini saya lukiskan seperti ini. Nah ini satu fuel cell. Kalau ini kan ada 9 ya, ini positif. Lalu ini lagi ya. Ini sampai ada 9 lah.
Jadi ini 1, 2, seterusnya sampai 9. Yang ini negatif. Yang ini negatif. Nah ini kalau yang ini tadi, inilah kalau ada 9, connected together like this one, dia punya voltan keseluruhannya 315 volt. Ya. Nah, kalau 9, 305 volt, 315 volt, 9, ada 2,7 kilowatt. Sementara untuk supply ke DC-DC bus converter ada 5 kilowatt. So untuk DC-DC bus converter kan ada perlukan ini ya, mananya tadi ya, one DC bus converter ya is 5 kilowatt. Ya dash ya two strings of fuel cell needed ya to operate one DC bus converter. Ya, jadi mananya kalau ini tadi ada DC bus converter, ya lalu ini ada diperlukan satunya ini 5 kilowatt, maka ada ini satu string tadi ya, ini fuel cell ya, lalu ada lagi ya, ini connected together in parallel ya. Nah ini yang 1, 2, seterusnya 9. Ini string 1, string 2. Jadi ini kalau ini connected to here ya, ini kalau ini hubungkanlah kemari ini DC bus converter. Jadi kalau ini positif, ya ini positif ini kemari. Ya jadi artinya kalau yang tadi yang ini lepas ini kan baru ke inverter ya. Ini inverter. Yang ini bus tadi. Ya. Nah ini. Jadi mananya kalau yang ini tadi, yang ini draw one line diagram overall system. Tadi kan DC bus converter dia kita perlukan ada 4. Nah ini 4. Ya maka ada 4. Ini tadi inverter ini kan inverter tadi ini, sebentar, inverter tadi berapa jumlah inverter? 20 kilowatt. Oh dia memang kapasiti 20 kilowatt satunya ya. Jadi ini tak directly, ini belum sambung ke inverter. Nah ini yang baru VIDC. Ya. Nah jadi mananya ada 4 seperti ini yang diperlukan. Yang mana tadi? Yang di DC bus converter kan diperlukan ada 4 ya. Ini 4. Ini saya lukis lah ya. Nanti buat elok ya. DC bus converter. Ya DC bus converter. Ya DC bus converter. DC bus converter. Ya ini saya buat ini satu bus ya. Mananya ini saya lukis seperti ini paralel. Ya, ini VIDC tadi. Baru ini connect to the inverter.
Inverter yang ini yang akan keluar 240 volt 20 kilowatt ya. Nah, jadi masing-masing dari ini DC converter ini yang tersambung ke fuel cell. Ini visual start 1, 2, seterusnya sampai 9 tadi ya. Nah ini 1, 2, seterusnya 9. Jadi ini string 1, string 2. Nah ini yang output inilah yang masuk kemari tadi ya. Ini kalau ini kemari, ini ada bus, masuklah kemari. Ya ini sama. Ini juga yang ini gambar ini untuk yang ini, gambarkan manusia saya, bukan untuk ini. Ini gak lukiskan sama juga ya. Lukis sama. Ya ini juga sama ya. Sama. Ya? Paham ini mana saya? Halo? Paham doktor. Paham ya? Paham. Oke. Ada apa-apa nih? Soalan? Ajar Atira? Rasa tak ada pun doktor. Tak ada. Serius nih? Sebab doktor kata yang ni macam similar